Semangat pagi buat bapak-bapak sekalian ya, yang calon-calon asisten, calon KTU, calon staf ya, calon asisten praksi, asisten bengkel. Bertemu dengan saya ya, Pak Victor di sini mau menjelaskan materi yang penting buat kalian nanti jika kalian lulus menjadi seorang asisten atau menjadi seorang staf. Namanya adalah etika dan protokol perkebunan. Jadi kalau etika ini, maka di video ini saya ingin memberikan materi tentang bagaimana cara berperilaku yang baik, yang tepat di perkebunan. Ya, protokolnya seperti apa di perkebunan. Jadi mudah-mudahan dengan materi elektronik ini, bapak-bapak calon asisten ini paham, ya, tahu, mengerti apa yang baik dilakukan dan apa yang kurang baik untuk dilakukan. Itu sekilas tentang apa yang kita akan pelajari dalam video elektronik ini. Kita lanjutkan materinya. Jadi kebun itu punya kultur itu budaya. Ya, jadi kebun itu punya tata cara. Ya, kalau bahasanya setiap daerah itu punya adat istiadat. Ya, ternyata kebun itu punya kultur, punya budaya, beda sama kerja di perhotelan, pariwisata. Nah, di kebun kita punya kultur, budaya. Nah, kita akan nanti mempelajari tentang bagaimana kita akan membangun budaya kebun. Nanti saya akan kenalkan apa-apa saja etika-etika seorang staf. Ada 3 pembahasan ya bapak-bapak sekalian, ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah etika dalam tugas sehari-hari, kedua etika dalam kehidupan sehari-hari, ketiga adalah etika dalam rangka pengembangan diri dan pengisian diri. Nah, ada tiga etika yang akan kita bahas saat ini, yang nanti kedepannya bisa berkembang. Kita akan masuk ini. Kenapa diperlukan budaya atau kultur kebun? Karena Anda ini adalah seorang perwira. Ya. Di dalam TNI Anda ini perwira. Anda seorang staf. Jadi berbeda dengan seorang non-staf. Ya. Mungkin Anda dulu pernah menjadi karyawan, bisa mungkin pernah BHL, SKUH, SKUB. Nah, ini berbeda tanggung jawabnya ketika Anda menjadi seorang staf. Apa beda tanggung jawabnya? 2. Tanggung jawab fisik dan tanggung jawab moral. Nah, jadi kita jadi paham sekarang. Oh, saya sekarang sudah menjadi asisten. Saya punya tanggung jawab yang berbeda sebelum saya menjadi seorang staf. Ini harus Anda pahami terlebih dahulu. Apa itu yang tanggung jawab fisik? Ya, fisik itu adalah diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab juga terhadap diri kita. Fisik yang kelihatan. Sedangkan moral itu adalah sikap, perilaku kita, cerminannya, apa yang kita lakukan. Ternyata ada tanggung jawabnya juga. Begitu. Nah, kita mengulang kembali
coba mengingat kembali bahwa dalam perkebunan itu, ya, perkebunan kelapa sawit itu punya karakteristik, ya. Apa saja karakteristik kita bekerja di perkebunan? Itu ada dua nanti kita akan bahas. Pertama adalah karakter fisik dan karakter sosial. Jadi yang fisik, perkebunan kelapa sawit khususnya, ya, itu kita akan, seorang asisten itu akan bertanggung jawab terhadap areal yang luas, bisa 500, bisa 1000, kita ambil tengah-tengahnya, ya, satu divisi 700 hektar, itu luas, ya. Kedua, namanya kerja di kebun, ya pasti jauh dari kota. Beruntung bagi Anda yang penempatannya itu dekat kota. Ada juga kebun dekat kota, ada. Tapi Anda harus siap-siap juga dimutasikan ke tempat yang jauh dari kota. Ya itulah namanya kerja di kebun. Kalau kerja di hotel ya berbeda. Di hutan itu jarang ada hotel. Sehingga dia ya tempat wisata yang ramai. Kemudian kita mengurus tanaman, ya, tanaman komersial, yaitu kelapa sawit itu skalanya besar, tidak 1, 10, 100 pokok, tidak, ya. Anda kalikan saja 700 kali 136, itu banyak. Jadi kita mengurus setiap pokok yang di areal kita. Kemudian padat modal, ya. Jadi kita itu perkebunan ini itu modalnya banyak. Kita dipercayakan untuk mengurusi kebun sawit dengan modal yang besar. Ini mohon maaf datanya ini beberapa tahun lalu, ya, udah lama ini. Ya, sekarang itu 80 juta sampai TM per hektar. Ya kalau Anda punya 1000 hektar berarti berapa itu? 80 miliar. Kalau 756 miliar itu yang dipercayakan kepada kalian, satu orang asisten. Kemudian yang kelima, ya tadi kita mengurusi tanaman, benda hidup, bukan benda mati. Artinya benda hidup ini perlu dirawat, dikasih makan, dipelihara, dikasih minum, layaknya seperti makhluk hidup. Nah ini kita harus tahu bagaimana cara merawat makhluk hidup yang namanya kelapa sawit ini. Kemudian kerja di kebun itu ya dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Ini sudah pasti. Ya. Kelapa sawit itu membutuhkan air yang banyak. Ya. Sehingga ketika musim hujan biasanya sebaran produksinya itu lebih tinggi dibandingkan yang musim kemarau. Jadi Anda seorang asisten harus siap-siap menghadapi peak crop. Nah ini adalah karakter fisik. Kemudian kita berbicara karakter yang kedua, yaitu karakter sosial. Jadi Anda nanti memimpin orang itu 100 sampai 200 pekerja dalam 1000 hektar. Ya, ini padat karya, artinya berapa? 0,10 sampai 0,2 rasionya. Jadi kalau Anda 700, ya jumlahnya 70 sampai 140 orang. Artinya Anda harus punya kepemimpinan yang baik. Ya, kemudian tempat tinggal kita itu ya di mana kita bekerja. Ya kita tinggal malam itu tidur ya di kebun, bukan di luar. Ini adalah karakteristik kerja di kebun yang real ya, yang menjadi sebuah budaya.
Kemudian bahwa kita sebagai seorang staf itu kerjanya 24 jam tanggung jawabnya. Kapanpun Anda dipanggil, dibutuhkan, harus siap. Nah, kemudian ini yang menjadi masih perdebatan ya antara celana pendek dengan celana panjang. Tapi budaya kebun itu celana pendek sering digunakan mulai zaman dulu ya. Sekarang dengan adanya kaitannya dengan safety, nanti kita akan bahas di materi tentang safety, tentang atribut celana ini. Nah, kemudian cuti, libur, dan berpergian itu bebas terbatas. Artinya bebas Anda nanti cuti, tetapi terbatas. Maksudnya apa? Izin. Keluar dari kebun, izin sama pimpinannya. Ya, itulah kebun. Nanti Anda sebagai asisten tidak boleh pergi dari kebun itu tanpa pengetahuan pimpinan kalian. Mau ambil cuti ya izin dulu. Ketika tidak dikasih ya memang karena tuntutan kerja begitu. Dan Anda ya coba yakinkan pimpinan Anda untuk mendapatkan cutinya. Artinya izin terlebih dahulu. Kemudian kerja di kebun itu yang multitasking, orang-orang yang generalis, tapi dan yang spesialis. Maksudnya apa? Serba bisa. Ya, asisten itu serba bisa. Dia harus bisa mengurusin tanaman, dia harus bisa mengurusin air perumahan karyawan, dia harus bisa mengurusi listrik karyawan. Nah ini ya, jadi banyak lagi, sipil juga, bahkan kita harus bisa menjadi seorang psikolog, seorang dokter yang nanti kita akan bagaimana menghadapi karyawan yang dalam keadaan sakit. Oke, ini dulu sesi yang pertama tentang etika perkebunan. Nanti kita akan masuk ke berikutnya. Selamat belajar.